صل على محمد يا رب صل عليه وآله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan kebatilan dua pendapat terkait dengan ikhtiar manusia. Pendapat yang pertama pendapat Jabar, pendapat yang kedua pendapat Kasb. Kemudian kita akan memulai menganalisa pendapat yang ketiga, pendapat yang disebutkan oleh kaum Mu'tazilah, di mana mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki hubungan sama sekali atas apa yang dilakukan oleh manusia. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah melepaskan manusia sehingga manusia menjadi makhluk yang independen. Mereka meyakini hal ini karena memang mereka memiliki landasan. Landasnya adalah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tetap menerima pendapat Jabar, maka kita akan menisbahkan perbuatan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa perbuatan manusia adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal ini mendorong kaum Mu'tazilah untuk mengingkari peran Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan manusia. Ini adalah pendapat yang salah karena pendapat ini tidak melihat dimensi lain. Dia hanya melihat sisi keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak melihat sisi khaliqiyah, tauhid dalam penciptaan, pengaturan. Jadi apa yang disebutkan oleh Mu'tazilah adalah keluar dari satu problem tapi masuk ke problem lain. Dan apa yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah adalah bentuk dari kesyirikan. Kenapa? Karena di saat kaum Mu'tazilah meyakini bahwa Allah itu tidak memiliki peran sama sekali dalam perbuatan manusia, maka artinya manusia itu menjadi wujud yang independen, wujud yang tidak lagi butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau seperti ini maka setiap manusia adalah Tuhan. Karena sifat Tuhan adalah independen. Lah kalau seandainya makhluk ini sudah menjadi wujud yang independen, maka makhluk ini menjadi Tuhan, dan ini bertentangan dengan konsep tauhid. Makanya kita tidak bisa menerima pendapat Mu'tazilah. Ketika kita tidak bisa menerima pendapat Mu'tazilah, maka kita harus mencari solusi yang benar yang bisa menjawab pertanyaan kita. Apakah manusia itu memiliki ikhtiar atau tidak? Apa sih relasi antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan manusia dalam perbuatan manusia itu sendiri? Jawaban yang terakhir yang disebutkan oleh mazhab Imamiyah adalah jawaban tengah-tengah, artinya tidak terlalu condong kepada pendapat yang pertama dan juga tidak terlalu condong kepada pendapat yang ketiga. Mereka berjalan di tengah-tengah. Mereka mengatakan bahwa kita juga tidak bisa meniadakan tauhid dalam ciptaan, pengaturan ketika kita membahas ikhtiar manusia. Kalau seandainya perbuatan ini merupakan sesuatu, maka sesuatu ini masuk ke dalam golongan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak bisa semena-mena mengatakan bahwa perbuatan
manusia itu harus dinisbahkan kepada Allah. Karena ketika kita melakukan hal ini sama dengan kita menisbahkan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengatakan bahwa manusia bagaikan alat, kemudian pelakunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak bisa kita terima. Makanya mereka mengatakan bahwa ada dua sisi yang harus kita perhatikan di sini. Sisi yang pertama adalah bahwa manusia memiliki kekuatan, memiliki ikhtiar yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberi kekuatan ikhtiar kepada manusia, maka di situ manusia memiliki andil dalam berbuat, dalam beraktivitas. Jadi perbuatan ini dinisbahkan pertama kali kepada manusia. Kemudian dimensi yang kedua atau sisi yang kedua, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa perbuatan ini 100% karena manusia. Kenapa? Karena kekuatan dan semua fasilitas untuk mewujudkan perbuatan itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia itu selalu butuh kepada Allah setiap detiknya. Karena ketika manusia itu lepas dari Allah, maka manusia akan hancur. Dengan dasar inilah kita mengatakan bahwa perbuatan manusia juga bisa dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari siapa? Dari sisi ciptaan. Tapi dari sisi status, perbuatan ini zalim atau baik, itu berkaitan dengan pelaku awal. Pelaku secara langsung itu manusia. Karena yang namanya taat, maksiat itu berkaitan dengan taklif. Ketika yang melakukan adalah manusia sebagai seorang makhluk yang wajib melakukan taklif dan perintah Allah, maka disitulah akan muncul taat dan maksiat. Pendapat yang keempat ini didukung oleh berbagai ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ramaita idh ramaita." Jadi kata ramaita dan idh ramaita itu memberikan satu penjelasan kepada kita bahwa manusia juga memiliki andil dalam berbuat. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ketika kamu memanah, pada hakikatnya Allah yang memanah. Kamu memanah, kamu berarti apa? Berarti ada penisbahan perbuatan kepada makhluk. Tapi kalau kita melihat lebih detail lagi, semua fasilitas untuk bisa memanah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakinnallaha rama. Allah juga pelaku daripada memanah tadi. Kenapa? Karena semua fasilitas itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan manusia tanpa izin Allah tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan kita banyak mendapatkan dalam ayat Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana peran seorang manusia dalam menentukan nasibnya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an mengatakan bahwa Allah itu tidak akan merubah satu kaum tanpa kaum tersebut merubah kondisi mereka sendiri. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan ikhtiar kepada manusia untuk bisa merubah nasib mereka. Dan ini tidak berarti bahwa manusia independen. Karena kalau kita kembali kepada ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Coba para pemirsa bisa perhatikan, segala puji artinya apa yang dilakukan oleh manusia ini juga bentuk daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala.
keindahan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika manusia itu berbuat, ketika manusia itu beraktivitas, maka keindahan aktivitas ini juga bisa dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber daripada wujud, sumber daripada keindahan. Ini adalah penjelasan daripada pendapat yang keempat, dan pendapat ini adalah pendapat yang seimbang, pendapat yang tepat untuk bisa mengawinkan antara ikhtiar manusia dengan konsep tauhid dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.